Musim lalu, tak seorang pun menyangka Barcelona akan sebagus itu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Barcelona akan mengulangi kesuksesan musim lalu? Ataukah justru mereka akan berakhir tanpa gelar? Transfer pemain terbatas, dan skuad yang penuh pemain muda. Lantas, bagaimana Flick mengatur tim untuk mengeluarkan potensi terbaik dari seluruh pemainnya? Dan ini 4 masalahnya yang mungkin bisa menjadi penghalang baginya. Masalah apa saja itu? Simak video ini. Musim lalu, Hansi Flick mengejutkan dunia. Ia mengembalikan mentalitas juara tim, menghancurkan Real Madrid berkali-kali, dan pulang dengan 3 trofi domestik. Mereka pun kembali menjadi salah satu tim paling dominan di dunia. Namun, kini label tim underdog telah hilang. Musim 2025-26, raihan 1 gelar adalah target minimum. Di klub seperti Barca, tekanan selalu tinggi. Satu hasil buruk saja, media akan mengkritiknya. Namun, setelah para penggemar melihat apa yang bisa dilakukan Hansi Flick, ekspektasi pun meningkat. La Liga, Copa del Rey dan Liga Champions, semuanya mendapati hasil positif. Hanya saja di kompetisi yang terakhir saya sebut, langkah mereka hanya sampai di semifinal. Tekanan tidak hanya berada di pundak Flick. Tekanan juga ada pada para pemain. Ambil contoh Raphinha. Pria Brasil itu menjalani musim yang sama luar biasanya. Semenjak Hansi Flick datang, ia tampil luar biasa. Selain itu, ia menyamai rekor Cristiano Ronaldo di Liga Champions dan dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga musim lalu. Sekarang, penggemar berharap ia melakukannya lagi. Lalu ada Lamine Yamal. Ia bukan lagi sekadar talenta muda. Ia adalah nomor 10 baru di Barcelona. Lamine Yamal tampil luar biasa musim 2024-25. Tapi, kini semua orang ingin melihat ia mencetak gol lebih banyak lagi musim ini. Momen-momen ikonis, dan tekanan di sekitar seorang pemain tidak pernah setinggi ini. Mari kita lihat, apakah ia mampu mendekati apa yang ia lakukan seperti musim lalu. Bocah keturunan Maroko itu adalah wajah baru Barcelona. Sekarang saatnya membuktikan bahwa ini bukan kebetulan. Dan bagi Flick dan timnya, tekanan itu kini lebih berat dari sebelumnya. Musim lalu, salah satu kejutan terbesar Flick adalah betapa seringnya perubahan di lini tengah. Kebanyakan orang berharap Marc Bernal dan Pedri akan berpasangan di lini tengah. Namun kemudian, Bernal mengalami cedera panjang. Casado datang dan tiba-tiba, ia menjadi rekan yang sempurna untuk Pedri. Mengendalikan tempo permainan, meluncur melewati pemain lawan, dan melakukan umpan yang sempurna. Tapi sekarang Casado bergeser ke belakang. Ia memecah permainan, dan membersihkan semuanya. Tapi kemudian terjadi perubahan lain. Frenkie de Jong pulih dari cedera. Dan ketika itu terjadi, Flick langsung memasukkannya kembali ke dalam tim. Duet Pedri dan de Jong nampak kompak. Dua profil yang bisa menggiring bola, mengoper dan menguasai permainan. Mencoba merebut bola dari mereka seperti tampak mustahil bagi lawan pada kala itu. Maju cepat ke musim baru 2025-26, semua pemain dalam kondisi siap tempur. Akibatnya, Flick menghadapi sedikit dilema. Apakah Bernal langsung kembali ke susunan pemain inti? Dilihat dari profilnya, Bernal adalah tipe gelandang bertahan. Atau apakah de Jong lebih unggul sekarang? Bagaimana dengan Casado? Ia tampil luar biasa musim lalu dan membuktikan bahwa ia bisa benar-benar berkembang di bawah tekanan. Lalu ada Gavi. Ia sering dimainkan sebagai pemain nomor 10. Tapi kalau kita jujur, ia mungkin lebih baik sebagai pemain nomor 8. Dia punya energi yang luar biasa dan berjuang untuk setiap bola. Namun ia tidak mungkin menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas pertahanan. Ia bukan poros tunggal alami seperti Bernal atau Casado. Jadi, di mana posisi tepatnya ia bermain? Kita semua tahu, Pedri dijamin menjadi starter di lini tengah. Ia adalah konduktor di tim ini tapi, siapa yang akan berduet dengannya di tengah? Itulah pertanyaan besar yang harus dijawab segera Hansi Flick. Dan itulah masalahnya. Sekarang setelah Rashford hadir, Barcelona akhirnya memiliki pemain sayap kiri yang dapat membebaskan Raphinha berotasi sebagai pemain nomor 9. Rashford tercatat sebagai pemain sayap, tetapi ia bermain lebih seperti kreator sentral.
Jadi, membiarkannya bermain sebagai penyerang sentral sepertinya masuk akal. Lalu bagaimana dengan Dani Olmo? Di masa jayanya, Olmo tampil luar biasa. Halus dalam menguasai bola, cerdas dalam pergerakannya, dan ia bahkan bisa bermain sebagai false nine jika diperlukan. Tapi ia juga bisa sedikit membuat frustrasi penggemar. Terkadang ia menghilang di beberapa pertandingan besar, dan lebih buruk lagi, ia hampir pasti absen 2-3 bulan dalam setahun karena cedera. Ketidakpastian seperti itu membuat sulit untuk membangun sistem di sekelilingnya. Kemudian ada Fermin Lopez. Ia agresif dan lapar. Anda bisa merasakan tekanan di pundaknya setiap kali ia menyentuh bola. Ia punya energi seorang petarung sejati, dan itu bagus untuk Barca untuk kedalaman skuad. Dengan begitu banyaknya pertandingan yang berbeda dari La Liga, Copa del Rey hingga Liga Champions, semua pemain tentu akan mendapatkan menit bermain. Tapi bukan itu masalahnya. Tantangan sebenarnya adalah memilih pemain yang tepat untuk pertandingan yang tepat. Flick harus mengelola ego semua pemain. Karena banyak pemain di Barca ingin menjadi starter. Ini masalah yang bagus, tapi tetap saja masalah. Karena keseimbangan yang salah bisa saja membuat Barca kehilangan segalanya. Marcus Rashford akhirnya menjadi pemain Barcelona. Tapi ini bukan Rashford yang dulu. Ini adalah versi Rashford yang telah melalui banyak hal. Ia pernah mengalami penurunan performa, tekanan media, dan kepindahannya ke Aston Villa tidak sepenuhnya membangkitkan semangatnya. Ia memang punya beberapa momen bagus, tapi tidak ada yang meledak. Namun, langkah ini mungkin realistis. Flick memang menginginkannya, dan kini ia berada di tim yang selalu tampil menyerang. Dengan begitu, ia akan lebih banyak menguasai bola saat menyerang. Dan tentu saja, Rashford memiliki kesempatan sempurna untuk menunjukkan kemampuannya. Bagi Rashford, ini adalah awal yang baru. Namun bagi Flick, ini tantangan baru. Karena ia harus menemukan sistem yang tepat untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kita semua tahu Rashford serba bisa. Ia bisa bermain sebagai pemain sayap kiri, second striker, bahkan di depan jika dibutuhkan. Namun, ia paling berbahaya saat bergerak cepat di sayap kiri, dan menusuk ke dalam dengan kaki kanannya. Tapi percayalah, ini tidak akan mudah. Penggemar Barca mungkin antusias tapi tetap waspada. Rashford harus merangkul budaya lokal, terhubung dengan para penggemar dan yang terpenting, tampil prima. Ini bukan Manchester, melainkan Barcelona. Media lebih intens, ekspektasi lebih tinggi, dan kesabaran sangat tipis. Hal terbaiknya adalah, Hansi Flick fasih berbahasa Inggris. Dan ia sendiri yang mendorong kepindahannya, dan ia tahu bahwa Rashford membutuhkan lingkungan dan sistem yang tepat untuk menemukan kembali performanya. Pastinya ia termotivasi, lantaran dikelilingi oleh talenta kelas dunia. Pemain lain yang harus diintegrasikan Flick adalah Joan Garcia. Ia telah membuktikan kualitasnya di La Liga, dan budayanya karena ia memang tinggal di Spanyol. Dan yang lebih penting, ia baru saja melewati salah satu musim terbaik dalam karirnya. Musim lalu, Garcia bisa dibilang penjaga gawang terbaik di Liga dan sekarang ia pindah ke seberang kota untuk memperkuat Blaugrana. Ini adalah perpindahan yang sangat besar, tidak hanya dalam hal sepak bola tetapi juga secara emosional. Jarang ada pemain yang pindah dari Espanyol ke Barca. Rivalitasnya sangat dalam dan Garcia tahu bahwa ia akan dicap sebagai pengkhianat. Namun ia telah membuat pilihan yang tepat, demi karir dan keluarganya. Kini ia punya kesempatan untuk memperjuangkan trofi di level tertinggi. Ia percaya pada dirinya sendiri dan menunggu kesempatan yang tepat. Kini kesempatan itu datang dan tantangan bagi Flick adalah mengintegrasikannya dengan baik. Taktik Flicklah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Karena bermain sebagai penjaga gawang di bawah asuhan Flick tidaklah mudah. Garis pertahanan yang tinggi membuat penjaga gawang harus bertindak sebagai seorang sweeper, terus-menerus membaca bahaya sebelum terjadi, berlari keluar dari garis pertahanan, dan mampu memulai serangan dari belakang. Dan untuk pemain baru, tentu butuh waktu untuk beradaptasi. Namun, jika ada satu pemain yang bisa langsung tampil gemilang, itu adalah Joan Garcia. Ia percaya diri saat menguasai bola, dan mempunyai refleks yang hebat. Bagian rintangan terbesarnya mungkin bukan taktik, melainkan Ter Stegen. Pemain Jerman itu tidak mau pindah klub, tetapi kenyataannya klub melihat Joan Garcia sebagai bagian masa depan. Ia langsung diberitahu bahwa ia akan menjadi kiper nomor 1. Namun Flick masih harus mengelolanya dengan hati-hati.
Karena seperti yang telah kita lihat dari berbagai laporan dan cerita, Ter Stegen tidak menyukai persaingan. Gara-gara dialah Claudio Bravo dijual, dan ia sendiri yang menciptakan banyak kontroversi di penghujung musim lalu ketika ia pulih dari cedera. Hansi Flick tentunya tahu siapa itu Ter Stegen, karena mereka pernah bekerja sama di timnas Jerman. Pemain baru lain yang harus diintegrasikan Flick adalah Ronny Bargi. Kini, ia bermain untuk klub yang dulu ia kenakan di kaosnya masa kecil. Usianya baru 19 tahun, tetapi ia telah mencetak gol kemenangan melawan MU di Liga Champions dan tampil lebih dari 80 kali bersama Copenhagen. Perjalanan Ronny menuju Barca tidaklah mudah. Ia bersinar di tahun 2023, lalu mengalami cedera lutut di tahun 2024 yang membuatnya absen hampir setahun penuh. Ia melewatkan waktu bersama klub dan negaranya, dan sekarang ia menemukan jalan kembali. Kini setelah mendarat di Barca, Flick punya proyek baru. Pelatih Jerman itu harus menemukan cara untuk memaksimalkan potensi pemain Swedia itu. Ronny masih mentah, tapi ada bakat yang nyata di sana. Ia pemain sayap kanan yang suka menusuk ke dalam sekaligus menciptakan bahaya. Ia meniru gaya bermain Messi, dan Anda bisa melihatnya dari cara ia menggiring bola, menggeser tubuhnya, dan menemukan ruang. Ia bukan pemain tercepat atau terkuat, tapi ia sangat cerdas. Sekarang satu-satunya masalah baginya adalah posisi sayap kanan di Barca sudah dimiliki oleh salah satu pemain terbaik di dunia, jadi ia tidak akan masuk ke dalam susunan pemain inti. Flick ini punya opsi cadangan yang bagus di kanan, dan ia bahkan bisa bermain sebagai pemain nomor 10. Jadi, tantangannya ada pada Flick. Bagaimana Anda memberi menit bermain kepada seseorang seperti Ronny agar ia berkembang, dan menjaga keseimbangan tim? Di atas kertas, ia adalah profil impian yang bisa meledak jika diberi kesempatan yang tepat. Tapi ini Barcelona dan ekspektasinya sangat besar. Hal terbaiknya adalah menjaga kepercayaan dirinya agar tidak luntur. Ia sendiri yang mengatakannya, ia ingin menjadi yang terbaik di dunia. Ia percaya pada dirinya sendiri, tetapi membutuhkan waktu bermain, membutuhkan pelatihan yang tepat, dan kesabaran yang tinggi. Flick harus memastikan Ronny tidak tersesat dalam persaingan. Ia tidak bisa hanya duduk di bangku cadangan atau berkeliaran di tim B. Jika dikelola dengan baik, ia bisa menjadi senjata ampuh di luar bangku cadangan. Meskipun Barca sedikit meningkatkan kedalaman skuad mereka, Flick masih memiliki posisi tertentu yang tidak banyak perlindungan. Di posisi bek kiri misalnya, Balde tidak benar-benar memiliki cadangan yang tepat. Gerard Martin mungkin melakukan pekerjaan yang cukup baik ketika diminta, tetapi ia tidak memiliki profil yang sama. Balde adalah bek sayap yang cepat memberikan lebar di sisi kiri. Kehadirannya lah yang memungkinkan Raphinha bergerak bebas di depan. Kecepatannya sangat penting baik dengan bola maupun tanpa bola. Ia bisa mengejar pemain sayap dalam satu permainan, lalu merebut bola dan melewati 2-3 pemain bertahan. Tapi sekarang, jika ia cedera seperti yang terjadi di akhir musim lalu, pemain cadangannya pada dasarnya adalah bek tengah yang bermain di bek kiri. Sulit bagi Gerard Martin untuk meniru apa yang dilakukan Balde ketika mereka adalah profil yang sangat berbeda. Orang-orang mungkin mengabaikan asisnya melawan Inter, tetapi ada alasan mengapa sebagian besar kebobolan gol di malam itu berasal dari kegagalan teknis Gerard Martin. Lalu ada situasi striker. Robert Lewandowski mungkin masih menjadi striker top papan atas Eropa, tetapi ia semakin menua. Pada titik ini, Anda tidak bisa mengharapkannya ia bermain setiap 3 hari sekali. Untungnya, masih ada Ferran Torres yang tampil gemilang jika dibutuhkan. Dan tak seorang pun akan melupakan golnya di final Copa del Rey melawan Madrid kemarin. Namun pertanyaannya sekarang adalah, bisakah Ferran mengulanginya lagi? Bisakah Lewandowski tetap bugar sepanjang tahun? Apa yang terjadi jika Raphinha atau Yamal cedera? Salah satu pemain cadangan menjadi starter dan tiba-tiba tidak ada yang tersisa di belakang mereka. Dan ini masalah yang nyata. Skuad Barca masih belum sedalam tim-tim elit Eropa lainnya. Lihat saja City, Liverpool dan Arsenal. Mereka bisa merotasi 5 hingga 6 pemain sekaligus, dan kualitas mereka sama baiknya. Hansi Flick memang telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam membangun sistem, mengembangkan bintang-bintang muda, dan mengeluarkan potensi terbaik di tim. Namun, jika cedera melanda atau jika pemain tertentu tidak mencapai level yang sama lagi, Barca bisa berada dalam kondisi yang sangat sulit. Itulah 4 masalah yang mungkin bisa saja terjadi di Barcelona musim ini. Sebagai penggemar, mungkin kalian berharap semoga ini tidak terjadi.
Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan jika kalian ingin berpendapat berbeda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. See you next time.